Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa bayangkan, Ramadan datang membawa ampunan penuh, sebulan penuh. Dan hebatnya bukan hanya siangnya, bukan hanya malamnya. Siang malamnya datang dengan ampunan. Masya Allah. Hadis sahih malamnya. Insya Allah kita akan jelang bersama. Mudah-mudahan usia kita sampai pada masa itu. Ya. Malam Kamis sudah kita akan mendapati hadis Nabi Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada kalimat paling indah selain hadis ini. Perhatikan. Man qama Ramadana, siapapun yang bangun menunaikan qiyam Ramadan, yang kita sebut dengan tarawih itu. Imanan, dia lakukan karena Allah, yakin dengan Allah, ikhlas, bukan karena yang lain. Dia tidak datang bukan karena imamnya, bukan karena yang kultumnya bagus, bukan karena masjidnya enak, bukan, tapi dia lakukan karena Allah. Perhatikan kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma taqaddama min dhanbi. Allah. Anda punya dosa dari mulai balik sampai Anda hadir tarawih, menangisi dosa kita di situ, berlinang air mata kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, itu gugur semua dosanya sampai dengan malam itu. Kurang apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bu'dun liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Bu'dun, sungguh celaka dan keterlaluan. Jadi di bahasa Arab itu ada celaka saja, tapi tidak menunjuk makna terlalu. Itu biasanya diungkapkan dengan kata wail. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Itu wail, celaka. Tapi kalau celaka sekaligus menunjuk makna terlalu. Kalau ada orang celaka, ini yang paling terlalu. Itu bu'dun kalimatnya. Ba'in dan. Ada bu'dan, ada bu'dun. Kalau bu'dan itu menunjuk kepada keadaannya, sifatnya. Kalau bu'dun umumnya pada orangnya. Jadi ada orang yang celaka sekaligus terlalu. InsyaAllah. Bu'dun. Liman atau man adraka Ramadhan. Siapa orang celaka dan terlalu ini? Yaitu man adraka Ramadhan. Orang yang mendapati bulan Ramadhan. Masya Allah. Jadi Ramadan datang bertamu ke tempatnya, bertamu pada dirinya. Bu'dun, celaka dan terlalu orang yang mendapati Ramadan ketika Ramadan datang bertamu pada dirinya, di masa dia hidup, tapi Masya Allah, lihat ujungnya, falam yughfar lahu. Falam yughfar lahu, namun tidak mampu diampuni dosa-dosanya di bulan itu. Celaka dan terlalu orang yang sudah mendapati Ramadan namun tidak mampu diampuni dosa-dosanya di masa itu. Ramadan tidak mampu menjadikannya terampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa bayangkan, Ramadan datang membawa ampunan penuh, sebulan penuh. Dan hebatnya bukan hanya siangnya, bukan hanya malamnya. Siang malamnya datang dengan ampunan. Masya Allah. Hadis sahih malamnya. Insya Allah kita akan jelang bersama. Mudah-mudahan usia kita sampai pada masa itu. Malam Kamis sudah kita akan mendapati hadis Nabi Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada kalimat paling indah selain hadis ini. Perhatikan. Man qama Ramadana, siapapun yang bangun menunaikan qiyam Ramadan, yang kita sebut dengan tarawih itu. Imanan, dia lakukan karena Allah, yakin dengan Allah, ikhlas, bukan karena yang lain. Dia tidak datang bukan karena imamnya, bukan karena yang kultumnya bagus, bukan karena masjidnya enak, bukan, tapi dia lakukan karena Allah. Dimanapun situasinya dia mencari yang terbaik karena Allah yang meminta. Di ukurannya bukan dunia, ukurannya Allah. Walaupun masjidnya biasa-biasa saja, tapi bacaannya mendekatkan dia dengan Allah, dia akan kejar. InsyaAllah. Imanan namanya. Tapi poinnya, wahtisaban. Di sela-sela rakaatnya, dalam sujudnya, dalam duduk di antara saat dia sebelum bangun, ihtisaban, dia bermuhasabah, menghitung dosanya, mengingat-ingat sampai malam itu apa yang salah, berlinang air matanya saat beristighfar itu sambil Nabi membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya pernah sampaikan dalam bahasan yang lalu, Jadi saat Anda mengucapkan Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, itu kita bayangkan kesalahan kita itu apa sampai malam itu. Barangkali saat Anda berangkat, maaf, ada yang salah dengan orang tua yang belum pernah disapa. Jalan sudah tertati-tati, rambutnya sudah memutih, belum pernah disapa selama hidupnya.
Ada orang tua dengan anak yang tidak pernah tegur sapa. Masya Allah. Ada suami istri yang pernah berseberangan. Dengan anak-anak belum pernah bertemu. Barangkali Anda datang menunaikan sholat, tapi Anda masih punya masalah. Maka tangisi itu, linangkan air mata kita, ingat-ingat itu saat mengalir air mata kita, diingat semua dosa sampai malam itu. Perhatikan kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama min dzambi. Ma itu harfun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Ya. Isim mausul, kata benda yang menunjuk pada keadaan tapi tanpa batasan. Apapun itu. Ya. Ghufira lahu, ghufira, telah diampuni. Pakai madhi. Bentuknya past tense. Ya. Kalau bentuk past tense itu nggak usah ditanya, pasti artinya. Pasti dari Allah. Ya. Karena itu setiap kalimat menggunakan bentuk past tense dan bentuknya pasif, itu pasti menunjukkan makna yang kuat. Karena itu perintah puasa dibentuk dengan past tense, bentuknya pasif. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan kataba. Ya. Kalau kataba masih biasa. Kalau kutiba itu sudah sangat menekankan, nggak usah tanya, itu pasti Allah yang mewajibkan. Ghufira, jangan tanyakan lagi. Ghufira lahu, pasti diampuni baginya. Apa yang diampuni? Apapun dosanya. Taqaddama, yang telah lalu. Min dzambi. Allah, Anda punya dosa dari mulai balik sampai Anda hadir tarawih, menangisi dosa kita di situ, berlinang air mata kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, itu gugur semua dosanya sampai dengan malam itu. Kurang apa lagi? Tiba-tiba Anda mimpi, tertidur, ya masih mencela orang juga misalnya, lupa kita, ghibah, membicarakan orang. Tadinya bagus pertanyaannya, mana saudara kita yang tadi nggak kelihatan di masjid? Iya ya, dicari-cari kemudian muncul aibnya. Saat sahur sambil makan, orang istighfar ini membicarakan orang lain. Allah tidak ingin siangnya hadir dia punya dosa itu. Jangan tunggu sampai sebulan selesai. Siangnya ditunggu lagi oleh Allah. Yang punya dosa dari mulai malam tadi sampai dengan siangnya, hadisnya muncul lagi. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Malamnya punya dosa, siangnya puasa. Dalam puasanya dia beristighfar kepada Allah, lakukan karena Allah, mengingat dosa-dosanya. Maka Allah tidak biarkan dia di siang itu punya dosa, diampuni semua dosa yang telah dia berlalu. Hadirin, itu berlangsung selama sebulan. Itu berlangsung selama sebulan. Karena itu Jibril sampai menyampaikan pada Nabi, kalau ada Ramadan datang membawa peluang ampunan, pahala dilipat gandakan. Anda sekarang baca Quran, itu satu hurufnya cuma 10 pahala. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Hadisnya sahih. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, alif satu huruf. Lamun harfun, lam satu huruf. Mimun harfun, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Anda baca alif lam mim sekarang, dapat 30 poinnya. Pahala kebaikan. Nanti kita lihat di akhirat, bukan sekarang. Tapi Anda baca di Ramadan, hadisnya Qudsi, Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang ketiga. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, saya lipat gandakan, kata Allah, 10 kali lipat hari biasa. Anda baca satu huruf di malam Ramadan, atau di hari Ramadan, maka 10 kali lipat hari biasa. Ini alif, 10 hari biasa. Ramadan kali 10 lagi. Anda dapat 100. Tidak cukup sampai di situ. Bertepatan dengan Lailatul Qadar kita baca, karena itu saya pesankan dari sekarang, jangan tinggalkan malam Ramadan kecuali Anda baca Quran, walaupun hanya 1 ayat. Walaupun 1 ayat, kita tidak tahu barangkali itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bertepatan baca dengan malam itu, Masya Allah. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun. Itu sama nilainya dengan baca Quran 1000 bulan. Dikonversi 80 tahun. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, malam itu bertepatan sama, lantas kita tertidur misalnya, itu sama dengan baca alif lam mim 80 tahun tanpa henti. Ramadan, tidak ada bulan lain kecuali Ramadan. Karena itu kata Jibril, Ramadan sudah datang ke hadapannya, orang lain diwafatkan sebelum Ramadan. Allah. Saya ingat betul itu tahun lalu ya, ada Pak Siddiq, duduknya selalu di sini. Ya. Beliau pakai jaket kuning ke orange, agak orange, datang. Usianya sudah 79 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Iktikaf bangun yang paling pertama awal-awal, setoran Quran di awal, orang datang 10, beliau bawa 20. 10 hari iktikaf, alhamdulillah hafal kurang lebih 3 juz Al-Quran. Usia 79 tahun. Saya katakan jangan tunggu Ramadan tahun yang akan datang. Hafalkan sekarang sebelum meninggal.
Karena saat meninggal itulah penghafal Quran akan dimuliakan oleh Allah. Beliau hafalkan dengan kuat, luar biasa. Sesuai kemampuannya mendekat kepada Allah. Selesai Ramadan barangkali bertambah. Bapak Ibu sekalian, 2-3 bulan yang lalu dipanggil oleh Allah di hari Jumat. Saat kami sedang berkhutbah, dapat SMS, beliau meninggal. Masya Allah. Yang datang teman-teman etikafnya, yang menengoknya, mengantarkannya. Kurang apa lagi? Antum ada di mana? Hai, bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Karena itulah kata Jibril, sangat keterlaluan, bu'dun. Terlalu. Dan celaka orang. Sudah didatangkan Ramadan, Pak Siddiq barangkali diambil karena bekalnya sudah cukup. Masya Allah. Dosanya barangkali sudah gugur, amalnya sudah banyak, bekalnya sudah ada. Antum, Masya Allah, diberikan usia sampai sekarang Quran barangkali belum tersentuh untuk baca. Dosa masih berliput. Didatangkan Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Nggak mau juga disepelekan. Ramadan datang bawa ampunan, bawa pahala berkelipat, kemudian kita abaikan. Yang paling luar biasa ada yang mengusirnya. Tidak usah datang, silakan pergi. Ya. Apa ini Ramadan? Saya tidak bisa makan lagi siangnya. Kenapa harus repot? Ya. Ayo kita minum, ayo kita makan. Itulah yang luar biasa. Itulah yang luar biasa. Jadi sangat keterlaluan kata Jibril kalau ada orang datang Ramadan kepada dirinya, tapi kemudian dia abaikan. Falam yughfar lahu. Kita diwafatkan sampai malam ini. Maaf, ada yang diwafatkan sampai malam ini tidak bertemu kita. Dan kita dihidupkan sampai dengan malam ini. Mungkin ketemu Ramadan lusa nanti. Barangkali menurut Allah, saking sayangnya Allah pada kita, ada Ramadan tahun lalu yang belum sempurna. Karena itu jangan sampai Anda termasuk pada hadis ini ketika diberikan kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, nabi ta'allumi wa tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah.